Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Febrio Nugroho dan teman saya Bayu Aji Nugroho. Di sini kami akan mempresentasikan PPT kami yang bertemakan Photobox. Who we are. Kenapa sih kami mengambil tema ini? Bisnis ini menjanjikan karena masyarakat semakin tertarik pada pengalaman yang bisa langsung dibagikan di media sosial, serta menyukai kenangan fisik seperti cetakan foto. Photobox Photobox juga menawarkan nilai hiburan yang bersifat fleksibel untuk berbagai acara dan memiliki potensi keuntungan tinggi dengan biaya operasional yang relatif rendah. Selain itu, tren nostalgia dan personalisasi foto membuat layanan ini terus diminati. Apa sih Photobox itu? Photobox sendiri adalah usaha penyediaan layanan foto instan di dalam sebuah booth atau kotak tertutup yang dirancang khusus untuk mengambil dan mencetak foto secara otomatis. Photobox biasanya dilengkapi dengan kamera digital, layar sentuh, pencahayaan studio, serta printer foto. Pengguna cukup masuk ke dalam booth, memilih gaya foto, dan dalam hitungan detik akan mendapatkan hasil cetakannya. Bagaimana cara kerjanya? Untuk menjalankan bisnis Photobox, langkah awalnya adalah menyiapkan booth dengan peralatan seperti kamera berkualitas, layar sentuh, pencahayaan, software otomatis, dan printer foto. Pilih lokasi strategis atau tawarkan layanan untuk acara-acara khusus, tambahkan tema atau filter menarik agar pengguna lebih tertarik. Promosikan juga lewat media sosial, lakukan perawatan rutin pada alat, dan berikan opsi digital seperti QR Code agar pengguna bisa menyimpan versi soft copy foto mereka. Selanjutnya ada problem atau opportunity. Pada konteks photobox ini, masalah terjadi saat photobox mengalami error teknis seperti printer macet atau kamera tidak berfungsi, terutama saat digunakan banyak orang atau di acara ramai. Kemudian ada problem. Di sini kurangnya sistem maintenance otomatis dan panduan penggunaan yang jelas untuk pengguna awam, serta minimnya tenaga teknis saat photobox digunakan di event besar. Kemudian ada alternatif. Alternatif photobox ini yang pertama menggunakan kamera HP sendiri, kemudian mencari foto booth lain di lokasi, kemudian melaporkan masalah ke panitia atau event organizer, kemudian meninggalkan booth tanpa menggunakan layanan. Kemudian ada customernya yaitu pasangan muda, pengunjung mall dan kafe, remaja atau pelajar, kemudian mahasiswa. Selanjutnya ada emotional impact. Emotional impactnya sendiri yaitu kecewa karena tidak dapat mencetak foto. Kedua, frustasi karena antri terlalu lama. Ketiga, bingung saat alat tidak bisa digunakan. Keempat, malu saat gagal foto di depan umum. Kemudian ada quantifiable impact. Di sini yang pertama potensi kehilangan 20-50% pelanggan dalam satu acara. Kemudian waktu antriannya kurang dari 15 menit. Kemudian selanjutnya ada kehilangan omset 1-5 juta rupiah per event. Kemudian ada review buruk di media sosial. Yang terakhir ada alternatif shortcoming. Yang pertama yaitu foto tidak seestetik hasil photobox. Yang kedua tidak dapat dicetak langsung. Yang ketiga kehilangan kesan unik atau kenangan dari event. Yang keempat kurang privasi saat ambil foto sendiri. Selanjutnya ada problem interviews and survey result. Berapa banyak customer yang dapat kami interview? Kami mewawancarai 15 orang yang merupakan pengguna potensial Photobox. Apa aja yang ada dalam interview tersebut? Wawancara dilakukan melalui metode langsung atau tatap muka di lokasi event, seperti pameran kampus dan pernikahan, serta beberapa melalui kuesioner online via Google Form. Berapa banyak dari mereka yang setuju tentang masalah dan membutuhkan solusi? Sebanyak 12 dari 15 responden setuju bahwa masalah teknis pada Photobox, seperti error saat digunakan, antrian panjang, atau hasil cetak tidak sesuai, sering terjadi dan mereka menginginkan solusi seperti sistem Photobox yang lebih stabil, user-friendly, dan cepat. Seberapa banyak dari mereka yang tidak membutuhkan solusi baru? 3 dari 15 responden merasa tidak terlalu terganggu dengan masalah yang ada dan menganggap Photobox saat ini sudah cukup, selama bisa mencetak foto dengan hasil yang layak.
Selanjutnya ada market size estimation. Yang pertama, berdasarkan tren industri hiburan dan media sosial, photobox mengalami peningkatan popularitas terutama di kalangan anak muda. Di Indonesia meningkatnya kebutuhan akan konten visual untuk platform seperti Instagram dan TikTok untuk mendorong permintaan terhadap layanan photobox yang unik dan estetik. Yang kedua, target utama pasar ini adalah generasi muda yang berusia 15 sampai 30 tahun yang aktif di media sosial dan mencari pengalaman baru dalam mengabadikan momen. Dari sekitar 90 juta pengguna media sosial aktif di Indonesia, setidaknya 30 juta termasuk dalam demografi ini. Kemudian yang ketiga, jika diasumsikan bahwa 10% dari pengguna tersebut atau sekitar 3 juta orang menggunakan layanan photobox minimal 1 kali dalam setahun dengan rata-rata pengeluaran Rp50.000 sampai dengan Rp100.000, maka potensi pasar bisa mencapai 150 sampai 300 miliar per tahun. Kemudian yang terakhir, selain itu ekspansi bisnis bisa dilakukan melalui kerjasama dengan event organizer, pusat perbelanjaan, dan kafe sebagai lokasi strategis, serta penawaran paket khusus untuk ulang tahun, pernikahan, dan acara komunitas. Untuk diagram pie-nya ada di gambar sini. Selanjutnya di sini kami mengambil satu contoh customer persona. Yang kami ambil adalah kakak dengan nama Nata yang berumur 21 tahun sebagai mahasiswa dan berlokasi di Malang. Dia memiliki etos yaitu momen kecil, vibe estetik harus diabadikan. Bionya sendiri, Kak Nata ini adalah mahasiswi semester 6 jurusan informatika yang juga aktif sebagai micro-influencer di Instagram dan TikTok. Ia suka mencari tempat unik dan foto untuk membuat konten estetik bersama teman-temannya. Nata sering menggunakan photobox sebagai cara ekspresif untuk membuat kenangan yang lucu dan stylish. Bagi Nata, photobox bukan cuma tempat foto, tapi jadi bagian dari gaya hidup digitalnya. Goals dari Kak Nata sendiri ada 4. Yang pertama, mengabadikan momen seru dengan cara unik dan estetik. Yang kedua, mendapatkan konten Instagramable tanpa harus repot edit. Yang ketiga, menciptakan kenangan bersama teman dekat dan pasangan. Dan yang terakhir, mencari photobox yang punya desain latar dan properti yang lucu. Frustasinya Kak Nata sendiri terhadap photobox juga ada 4. Yang pertama, photobox yang pencahayaannya buruk atau latarnya membosankan. Yang kedua, harga photobox terlalu mahal untuk hasil yang biasa. Yang ketiga, terbatasnya lokasi photobox untuk stylist di kotanya. Dan yang terakhir, waktu cetak atau simpan digital terlalu lama atau merepotkan. Personality dari Kak Nata sendiri yaitu ekspresif dan kreatif, sangat peduli pada tampilan visual dan suka mencoba tren baru. Motivasinya, yang pertama ingin eksis dan konsisten bikin konten media sosial. Yang kedua, suka mencoba layanan lucu dan estetik bersama teman. Yang ketiga, ingin menyimpan momen dengan cara yang fun dan kekinian. Selanjutnya ada value proposition canvas. Di sini ada gen creator yang terdiri dari satu, menyediakan berbagai tema photobox yang unik dan instagramable. Kemudian yang kedua, memberikan hasil foto langsung jadi dalam bentuk digital dan cetak. Kemudian yang ketiga, menawarkan fitur cetak ulang, filter foto, dan efek otomatis. Kemudian ada produk service. Photobox self service dengan beragam tema, pencahayaan profesional, hasil cetak instan dan digital, serta dukungan fitur berbagai ke media sosial. Untuk painkiller terdapat 3. Yang pertama, lokasi strategis di mall, kafe, dan tempat hits anak muda. Kemudian yang kedua, harga terjangkau dengan berbagai paket. Kemudian yang ketiga, proses pemakaian mudah dan cepat tanpa perlu operator. Kemudian di sini ada gains. Yang pertama, mendapatkan hasil foto estetik dan siap unggah ke media sosial. Kemudian yang kedua, menyimpan kenangan seru bersama teman atau pasangan dalam bentuk unik. Kemudian yang terakhir, menjadi bagian dari tren konten visual yang kekinian. Kemudian untuk jobs ada 3 juga. Yang pertama, mengabadikan momen dengan cara yang estetik dan berbeda. Yang kedua, mencari hiburan ringan bersama teman di waktu luang. Kemudian yang ketiga, membuat konten menarik untuk kebutuhan sosial media. Untuk pens yang terakhir,
Ada 3 juga. Yang pertama, sulit menemukan photobox dengan kualitas gambar dan desain yang menarik. Kedua, lokasi photobox yang terbatas dan tidak strategis. Tiga, harga yang tidak sesuai dengan hasil atau pengalaman. Selanjutnya ada solution. Yang pertama, describe your solution. Kami memberikan solusi kreatif untuk kebutuhan konten pemasaran, hiburan, dan pendidikan. Lewat konten multimedia interaktif, kami hadirkan pengalaman dan penyampaian yang lebih menyenangkan bagi audiens Anda. Terus ada the details of our offering consist of. Di situ ada 4. Yang pertama, pembuatan konten interaktif. Yang kedua, konsultasi dan strategi konten. Yang ketiga, ada desain kreatif. Dan yang terakhir, ada implementasi teknologi. Selanjutnya, ada list the benefits of your solution. Di sini kami punya 4 juga. Yang pertama, ada konten menarik dan interaktif, di mana kita dapat audiens yang lebih terlibat. Yang kedua, ada solusi yang bantu capai tujuan pemasaran dan edukasi. Yang ketiga, ada tim ahli dengan pengalaman nyata di bidang multimedia. Dan yang terakhir, ada pengalaman baru dalam penyampaian konten digital. Kemudian, Selanjutnya di sini ada tim composition. Di sini ada Bayu Aji Nugroho sebagai CEO dan saya sendiri Febrio Nugroho dengan posisi CTO atau CMO. Untuk tulisannya bisa dilihat sendiri. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.